Shalom. Wow. Shalom. 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 Lebih semangat lagi, ada shalom. Shalom. Gue rocker. Haleluya. Balik lagi bersama kita di Sofa Anak Muda. Iya. Bersama gue Elim. Gue Duzia Zilaban. Kami berdua adalah Kami berdua adalah dua anak muda yang selalu menemani kalian. menemani kalian di saat Lagi galau, lagi stres, galau, lagi pusing. lagi stres, lagi apapun, boleh banget kalian bisa nonton. Yang mau curhat Bang, juga gue boleh. lagi curhat. Gue mau curhat nih bang. Oh, iya, kenapa lu? Boleh nggak chat ke Bang Dusia kalau Boleh ada dong. subscriber begitu? Boleh dong. Boleh dong ya. Boleh banget. Nah makanya untuk apalagi kalau lu ngajak curhat gue di tempat kopi sambil ngopi. Wah, itu ayat firman Tuhan itu mantap-mantap, itu keluar semua, Bro. keluar semua ya. Aduh, Bro. Sambil ngopi lebih enak. Haleluya. Yang penting chat admin dulu. Yaps. Chat admin kita akan layani Yeah. jika mungkin Bapak Ibu atau Yeah. anak muda. Ayo. Yeah. Boleh banget yang ingin bergabung bersama Boleh, kami untuk ngobrol-ngobrol ya. Ayo Yeah. dong. Kita masih berdua nih ya. Ya, kita Mungkin next akan mungkin bertiga, berempat, Ya mungkin berempat, mungkin berlima it's mungkin okay. ya. Doakan Iya. Bapak Ibu agar Sofa Anak Muda biar bisa eksis terus. Iya, bisa. Dan jadi kami tetap. akan mengundang tentunya Ya. tamu-tamu yang sangat Iya. bisa untuk memberkati Bapak Ibu dan anak muda. Iya. That's right. That's right. That's right. Alright. Dan untuk episode kali ini kita akan bahas Tentang tahun baru, pengharapan baru. semua serba baru ya. Semua Hati serba yang baru. Hati yang baru, pemikiran yang baru. Yang penting jangan istri baru atau suami baru. Istri baru Nggak bisa dong. Wah, bisa dong. Kalau Kompromi, kita kompromi. nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Kalau lu sudah punya bini, lu nggak boleh lagi, Bro. Iya. Kalau lu sudah punya suami, lu nggak boleh lagi, Bro. Di pernikahan Kristen seperti itu, Bro. Satu kali untuk selamanya ya. Satu untuk selamanya. Kecuali dia meninggal, Bro. Oke, siap. Dia meninggal ya, lu bebas menikah. Tapi aku dua punya kali. satu untuk semua. Satu untuk, nggak ada yang begitu. nggak ada? Pernikahan Kristen nggak ada satu untuk semua. Apa itu? Jangan ngaco deh. Tahun baru jangan makin ngaco. Tahun baru pemikiran juga harus makin clear, Bro. Anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, Dimanapun opa, oma kalian dimanapun berada, tahun baru, mungkin dunia boleh berkata, rungkat. Tapi bersama Yesus, pengharapan kita selalu. Iya. Baru. Jadi jangan, kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang kita, apa ya gue bilang ya. Kadang-kadang kita terpengaruh sama omongan orang gitu loh. Nanti tahun 2023 begini. Oke, boleh. Kita dengerin. Tapi jangan terpengaruh. Betul. Kita harus Kita kembali kepada firman Tuhan. Yes. Janji Tuhan adalah Dia Immanuel. Dia Menyertai. Allah yang menyertai. Tahu nggak? Menyertai berarti tidak akan pernah meninggalkan kita. Selalu ada di samping kita. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Jadi orang mau bilang apapun ya sah-sah saja. Orang mau meneliti tahun ini adalah hasil penelitian mereka tahun ini tahun resesi atau apapun, ya terserah mereka lah. Kita punya Immanuel yang selalu menyertai kita, gitu aja. Gak usah terlalu pusing. Aduh, akhirnya karena lu akan tahu terjadi resesi atau apapun, akhirnya lu bener-bener irit. Lu akhirnya di rumah terus, nggak jajan, nggak keluar rumah untuk menghindari ongkos dan lain-lain. Nggak gitu juga, gitu loh. Jadi percaya kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Imanku bersepakat percaya kuasanya ku ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab kita punya Tuhan yang lebih Yap. besar dari segala apapun. Sebab itu jangan pernah takut Bapak Ibu. Jangan pernah takut anak muda, jangan pernah takut apalagi anak muda yang aduh gua harus gimana 2023 gue masih nganggur nih. Gimana Bang Dusia tuh? Ya kalau lu masih nganggur di 2022 kemarin, 2023 lu jangan punya iman nganggur terus. Lu bikin CV lu yang benar, yang bagus, atau lu bikin usaha sendiri.
Ya kan, daripada lu Betul. gua lamar ke sini nggak ada, gua lamar ke sini nggak ada. Lu buat usaha lu sendiri. Apalagi di zaman sekarang, lu jualan online lah, menghasilkan. Gojek kok. bisa. Ngojek juga bisa, ojek online, jadi apapun. Betul. Jadi jangan malas deh. Ya kan, nganggur nggak punya duit, aduh. Mendingan lu kerja kecil-kecilan, dapat duit juga kecil-kecilan, nggak apa-apa. It's okay. Yang penting kan ada pemasukan dulu, jangan Iya, sampai karena lu semua jadi dari hal peminta-minta. kecil kan. That's right. Gimana Tuhan memberikan hal yang besar jika kita belum setia dalam perkara kecil? Setia dalam perkara kecil, apa lakukan yang kecil-kecil, yang penting menghasilkan. Oke, nggak itu apa-apa. satu tuh, masalah satu. Masalah kedua, aduh Tuhan, 2022 saya masih jomblo, 2023 masih jomblo juga. Gimana tuh? Dengarkan baik-baik, kalau masalah pasangan hidup, Tuhan akan mempertemukanmu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Jangan buru-buru, ya kan? Aduh Tuhan, kemarin jomblo, sekarang aku pengen ada. Jangan maksa Tuhan juga, gitu loh. Kalau memang sudah waktunya, Tuhan akan berikan, gitu loh. Karena kalau belum waktunya, gimana Tuhan mau berikan, ya kan? Hidup lo juga belum ready, belum siap, secara kerohanian lo juga belum siap. Kalau Tuhan kasih, wah repot, gitu loh. Jadi gunakan waktu-waktu sendiri lu untuk membenahi diri, ya kan? Lebih intim Betul. sama Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, semakin dewasa rohani, finansial juga diperbaiki. Jadi ketika Tuhan berikan, mantap, lu udah dalam keadaan ready, gitu loh. Iya, tapi dengan begitu jangan menjadi kita jadi wah udah jodoh dari Tuhan, ntar biar Tuhan kirim, nggak gitu juga konsepnya. Gitu. Kita tetap harus mencari. Ya. Harus mengeluarkan effort. Ya, lu jangan di rumah terus tidur. Iya. Siapa yang mau datang? Jangan berpikir, aduh, enak ya kayak Adam tidur, bangun-bangun dapat jodoh, nggak gitu. Beda konsep gitu loh. Jadi jangan tiru Adam, lu tiduran di rumah tiba-tiba bangun dapat jodoh, enggak ya. Ini bukan zaman Adam. Jadi lu harus berusaha, lu harus cari, lu mandi, lu pakai minyak wangi, ya kan, lu dandan. Yang wangi ya? Iya dong. Olahraga nggak biar sispek ya? Iya. Kayak kita nih. Nggak. Kayak kita sispek ya? Nggak apa-apa, nggak sispek. Yang penting lu wangi, good looking, nggak Yes. apa-apa, nggak sispek. Yang penting wangi aja. Kalau lu bau, siapa yang mau, coy? Aduh. Intinya tuh wangi. Wangi. Oke, itu masalah tadi, masalah pekerjaan, masalah jodoh. Ya itu memang Iya. problema anak muda saat ini di mana mereka ngedown kan. Ya. Apalagi mendengar kabar-kabar dunia yang mau 2023 tuh rungkat, Iya. semua susah. Semua susah, Mental betul. anak muda jadi Ya, down. iyalah. Aduh, jangan menerapkan konsep seperti itu. Iya. Kita harus semangat dan Iya. percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semua Iya. apa yang kita butuhkan. Betul. Percaya aja sama Tuhan, serahkan hidup ke Percaya. Tuhan. Kalau kau percaya apa kata Tuhan, ya jadilah apa kata Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau lebih percaya apa kata dunia, ya sudah. Terserah. Apa kata dunia ya? Iya. Lebih terserah. Iya. Nah, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah menghadapi apapun, ya. 2022 penuh dengan tantangan. It's okay. Ya, memang hidup ini penuh dengan tantangan. 2023 jangan harap nggak ada tantangan, tetap akan ada tantangan. 2023 mungkin semakin besar tantangannya, tapi ingat kita punya Tuhan yang besar. Paham dah? Iya, Ulangan 31 ayat 6. Wow, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai bersama, Ia tidak akan Yes. meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkan. Yes. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya, kita boleh mendengarkan apa kata dunia, tapi tetap Alkitab adalah perkataan Tuhan yang harus kita imani dan percaya. Ya. Nah, langkah-langkah di tahun 2023 nih sebagai anak muda, langkah apa sih buat kita mempunyai pengharapan baru dalam Tuhan? Yang Ya. pertama, Kita harus punya planning, perencanaan. harus ya. Harus. Lu mau ngapain 2023? Jangan mengalir-mengalir aja. Hidup ini bukan mengalir-mengalir kayak Bukan air. lempeng-lempeng aja ya. Harus tetap punya planning. Sekalipun memang rencana Tuhan yang akan terjadi, tapi tetap kita harus punya planning, gitu loh. Mau buat apa? Mau ngapain? Sambil kita doakan, Tuhan, aku 2023 mau buat ini, buat ini, buat ini.
ini aku sudah rancangkan seperti ini, tapi jadilah sesuai dengan Kehendakmu. maumu. Bukan Gitu kehendakku, loh. tapi kehendakmu. Kehendak Tuhan yang jadi. Jadi tetap harus punya rencana, jangan mengalir-mengalir. Mau ngapain 2023? lihat Katanya kan, nanti kata aja. anak-anak muda sekarang kan, ngalir aja lah seperti Ya air. ilah, ngalir kayak itu dong. Paham ya, otak lu sama gua sama ya, sama-sama korslet. Baik, di tahun yang baru ini ya langkah planning kita harus benar dipermantap. Iya, mantap. Anak-anak muda, Bapak Ya. Ibu mungkin yang Betul. malah sedang menyaksikan tayangan ini. Ya. Ada oma-oma, kita sapa dulu. Halo Oma. Halo Oma, semangat terus. Halo Pak. Halo Opa. Kalau 2022 sakit, tahun ini Tuhan sembuhkan ya. Oma, Opa, percaya Tuhan sembuhkan. Ya, 2023 buat Bapak-bapak. Buat bapak-bapak, 2022 komen cewek, Pak. 2023 2023 ilangin cewekmu itu, Pak. Ilangin, ya. buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu 2022 yang suka lawan suami, ya. Jarang mendoakan suami 2023. Ayo, suamimu kasar atau tidak kasar, suamimu kasih duit atau enggak, kau harus tetap tunduk sama dia karena itu suamimu. Ya, buat Bukan anak suami muda. orang. Buat anak-anak muda, kalau 2022 lu ancur-ancuran, lu ngegelek, lu seks bebas, lu main judi, lu main cewek, lu mabok dan lain-lain, 2023 tinggalkanlah. Itu semuanya kebodohan. Itu semuanya kebodohan. Janganlah lakukan itu lagi. Hancur hidup lu, mampus lu, ntar mati masuk neraka lu. Jangan ya. Iya. Ya, itulah pengharapan. Yang pastinya pengenalan kita akan Kristus harus dipermantap juga dong. Harus. Kalau 2022 lu masih setengah-setengah sama Tuhan, jarang berhubungan intim sama Tuhan, 2023 ini waktunya. Ini waktunya Ini tahun waktunya. pengharapan baru ya. Iya. Dimana semua mungkin apa yang menjadi Ya. kesusahan, Ya. masalah, Ya. Apa menjadi? dan apapun itu Ya. di tahun 2023 percaya ada Tuhan Yesus Percaya ada Tuhan Yesus yang yang selalu ada untukmu. Yang susah mengampuni harus bisa mengampuni Harus ya. 2023. harus. 70 kali 7 kali. Iya. Iya, 70 ini kali 7. pengampunan yang tanpa batas. Lo dilukai orang yang sama berkali-kali, berkali-kali lo mengampuni dia. Harus. Itu 70 kali 7 kali, men. Iya kan? Petrus pernah bilang sama Yesus, berapa kali harus mengampuni? 7 kali, Kak. Yesus bilang, "Pet, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali." Artinya apa? Berikan pengampunan tanpa batas. Dilukai ampuni, dilukai ampuni, Harus ya? dilukai ampuni, harus. Salah satu pengajaran terdahsyat Tuhan Yesus adalah tentang pengampunan. Jadi keren banget pengajaran Tuhan Yesus. Salah satu pengajaran yang mendunia ya dalam kekristenan adalah memberikan pengampunan yang tanpa batas kepada orang yang selalu melukai hati kita. Jadi kalau suamimu sering melukaimu, ampuni terus menerus. Istrimu sering melukaimu, ampuni terus menerus. Jadi orang tuamu sering melukaimu, ampuni terus menerus. Berikan pengampunan yang tanpa batas. Itulah pengajaran Tuhan Yesus dalam kita anak-anak. Ya, punya planning yang pertama. Yang kedua, Dari 2023 tentunya kita harus punya planning, perencanaan yang bagus ya, mau buat apa. Nah, yang kedua kita harus memperbaiki diri, oke? Memperbaiki karakter. Kalau 2022 kita masih punya karakter buruk, 2022 kita masih punya sifat yang egois, sifat yang mau menang sendiri, 2023 kita harus benar-benar memperbaiki karakter kita tersebut. Jangan sampai kita selalu dicap orang yang pemarah, jangan sampai kita selalu dicap orang yang nggak mau ngalah, begitu. Jadi 2023 kita harus memperbaiki karakter. Jangan gitu-gitu terus. Dari Jangan. zaman dulu pemarah, dari zaman dulu orangnya gimana? Egois, mabuk, ya, gitu. judi. Ya, gitu. 2023 udahlah, capek gitu-gituan. Capek, bener capek. 2023 ya udahlah, kita Udahlah. berserah aja kepada Tuhan. Udahlah. Ya, udahlah. Sama seperti salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Udahlah, selesaikan semuanya. Ya, tapi bukan sudah selesai program ini. Bukan. Ini masih panjang. Masih panjang ya. Ini bisa sampai ratusan tahun ke depan ini. Haleluya. Dan pasti tentunya gimana sih buat channel ini bisa
bisa terus bisa eksis mengudara, terus bisa eksis terus adalah para sahabat ya. Sobat. Terus para sobat terus untuk subscribe, like, komen, bagikan video-videonya supaya kita terus bisa mengudara jadi berkat untuk banyak orang ya. Tinggal ketik-ketik doang, main jempol aja. Sub. Gitu. Iya, tapi apapun yang buruk di tahun 2022, ayolah 2023 saatnya kita untuk berubah. Yap. Tuhan Yesus juga pasti menunggu kita untuk balik. Yap. Iya dong? Pasti. Yang buruk-buruk dirubah, sikap, karakter, harus apapun itu. Pokoknya di 2023 kita harus mempunyai pengharapan yang baru dalam ya, harus. Karena Tuhan Yesus pasti akan selalu bersama kita, menolong kita, menyediakan apapun yang kita butuhkan. Haleluya. Amin. Jadi masih mau judi? Enggak. Masih mau mabok? Enggak dong. Masih mau cinta terlarang? Enggak dong. Masih mau jajan? Enggak dong. Kupu-kupu malam? Tidak dong. Ih, kupu-kupu malam. Ini. Ya. Memang balik lagi ya, sofa anak muda ya. Dan tujuan kita di sini untuk bisa menjadi berkat buat Bapak Ya. Ibu dan anak muda. Ya. Khususnya anak muda ya. Khususnya anak-anak muda dimanapun berada. Iya, di dimanapun berada seluruh dunia, Ya. subscriber Galilea Network. Iya. Nah, tujuan kita adalah untuk menjadi berkat, dan apapun yang kita bahas di sini adalah semua mengenai tentunya problema masalah yang terjadi di dalam anak muda, dan juga mungkin yang viral-viral akan kita bahas nih Bapak Ibu dan anak muda. Tentunya sobat, kita nggak terlalu monoton juga ya. Jadi biar kita terus eksis dan juga terus dukung dan doakan kami, biar kami terus eksis dan bisa mengundang tamu-tamu hebat dan doakan artis-artis mungkin rohani ya, bisa kita ajak podcast di tempat ini. Nggak bisa, sangat bisa. Apa yang nggak bisa sih? Bang Lucia channelnya banyak nih. Bukai gas terus ya. Yang penting untuk Tuhan ya. Iya, yang penting untuk Tuhan. Yang penting piring. Yang penting piring. Nah, untuk itu yang kedua tadi, yang pertama untuk memiliki pengharapan baru. Ya. Yang pertama itu harus punya planning. Harus punya planning. Yang kedua memperbaiki karakter. Ya, nah. Gitu. Ada yang ketiga atau udah? Yang ketiga itu mungkin lebih murah hati. Murah hati ya. Kalau 2022 kau masih jadi orang yang pelit. Yes. Apalagi pelit memberi untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Ini waktunya untuk Galilea Network, bukan? Oh, bukan. Dimanapun lo berada ya, jadilah orang yang murah hati, orang yang senang memberi, menolong. Ya, kalau janganlah hidup untuk diri sendirilah. Aduh, udah nggak zamannya lagi, bos. Nah, untuk itu kami berdua mengucapkan selamat tahun baru. Lupa ya, dari kemarin-kemarin kita harusnya bilang selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Miliki pengharapan baru dari Tuhan Yesus. Ya. Dan tetap setia kepada Tuhan. Mungkin manusia kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih buat program hari ini yang luar biasa ini. Biarlah jadi berkat untuk banyak orang. Tahun baru, pengharapan yang baru. Kami akan selalu berharap kepada Tuhan. Kami akan selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan pasti buka pintu. Yang lagi nganggur, Tuhan berikan pekerjaan. Yang rindu punya pasangan hidup, Tuhan berikan orang yang tepat di waktu yang tepat. Yang di ujung perceraian, Tuhan pulihkan pernikahan. Yang sudah bercerai pun Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup memulihkan pernikahan. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tentunya Bapak Ibu dan anak muda, kami ingatkan kembali bahwa terus dukung kami. Teruslah support kami. Jika Bapak Ibu yang ingin mungkin memberkati ya, melalui gereja, bisa kemana Bang Lucia? Ada di deskripsi. Iya. Tentunya di deskripsi saudara bisa memberkati pekerjaan di tempat ini, dan tentunya kami berterima kasih untuk semua apa yang telah diberikan kepada Galilea Network, dan tentunya sofa anak muda masih bisa eksis ya. Masih bisa. Setelah sekian lama pending, berabad-abad kita bertemu lagi di sofa anak muda. Dan terus doakan kami berdua, dan sampai berjumpa di program-program berikutnya.
Sampai berjumpa di minggu depan ya, Sob Anak Muda ya. Ketemu lagi minggu depan. Tentunya dengan topik yang pasti lebih menarik. Oke. Pasti menarik? Oke, pasti Yakin? sangat menarik. 3 istri? 3 langkah. 3 langkah. Bukan 3 istri. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Shalom. Yes, shalom.